Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita Dwi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Alhamdulillah sehat-sehat, Bu Indri. Gimana, Bu Indri? Alhamdulillah, sehat juga. Semoga selalu diberi Alhamdulillah. kesehatan terus Iya, ya. alhamdulillah. Oke, Bu Ita, senang sekali kita pada hari ini bisa bertemu meskipun lewat dunia maya, di mana tujuan kita pada pertemuan sesi coaching ini adalah untuk lebih mendalami mengenai tantangan yang sedang Ibu alami sepertinya. Karena kemarin Ibu sempat menghubungi saya begitu, terutama dalam pengelolaan kelas. Mungkin di sesi ini kita bisa mencari solusi bersama, solusi secara aktifnya begitu. Iya. Terima kasih loh, Bu Indri, sebelumnya. Jadi sebenarnya saya memang sedang merasa cukup kesulitan nih dalam mengelola kelas, terutama nih ada di kelas 10D ini, Bu Indri. Jadi siswa-siswi saya itu wow sangat aktif sekali gitu. Tapi terkadang aktifnya itu terlalu banyak bicara. Jadi membuat sehingga sulit untuk saya sendiri untuk menyampaikan materi. Begitu. Eh, Terima kasih Bu Ita sudah mau berbagi dengan saya ini, terutama dalam mengelola kelas begitu. Di sini mungkin menjadi suatu tantangan ya bagi kita, terutama dalam mengelola kelas yang seperti Rita sebutkan barusan. Saya mengerti dan paham sih bagaimana rasanya mengelola kelas yang demikian begitu. Mungkin bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi yang membuat Bu Ita merasa kesulitan. Apa yang biasanya terjadi di kelas dengan keadaan ini? Iya. Jadi begini ceritanya, Bu Indi. Jadi setiap kali saya memulai pelajaran begitu, mulai dari awal pembelajaran saya menyampaikan salam, kemudian mulai bertanya kabar itu sudah kelas langsung ramai sudah gitu. Jadi saya sudah mencoba berbagai cara nih, Bu Indri. Seperti misal memberikan tugas mereka individu gitu. Tapi tetap saja sulit gitu untuk mereka membuat mereka fokus itu sulit sekali gitu. Akhirnya seperti saya tuh merasa frustasi aja gitu. Karena waktu pembelajaran saya sendiri jadi terbuang banyak gitu. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin Wita lebih detail ya mengenai keriuhan apa yang terjadi di kelas seperti itu. Apakah ada siswa yang selalu sering berbisik, bercanda, kemudian atau bahkan mungkin keluar dari tempat duduk begitu, Wita? Iya. Jadi selain mungkin berbisik atau bercanda, jadi kalau saya berikan tugas kelompok begitu, mereka lebih sering keluar dari tempat duduk untuk diskusi gitu, Bindi. Jadi misalnya saya bagi menjadi 6 kelompok gitu. Jadi kelompok satu mereka keluar dari kelompoknya menuju ke kelompok yang 4 begitu. Terus kalau saya lagi menjelaskan materi yang mereka anggap mudah, mereka malah jadi banyak ngobrol gitu. Istilahnya meremehkan begitu, Bindri. Oke, seberapa sering Wita situasi ini sering terjadi? Apakah hanya pada awal pembelajaran, kemudian sepanjang pelajaran, atau pada hari-hari tertentu saja? Kalau saya perhatikan sih sepanjang pelajaran gitu. Jadi sulit sekali gitu ya membuat mereka untuk diam sejenak untuk mendengarkan materi saya begitu. Apalagi kalau materinya menurut mereka itu membosankan. Jadi sudah pernah mereka pelajari mungkin di SMP begitu. Oke, selain itu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi situasi ini, Wita? Iya. Begini, selain kebisingan tadi yang mereka ciptakan itu, saya juga kesulitan, Bu Indri, untuk membuat mereka itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena mereka cenderung suka bermain gitu, daripada mereka mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Oke, Bu Ita, terima kasih ya sudah mau berbagi informasi yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi ya beberapa solusi potensial apa yang menurut
Bu Ita bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kebisingan dan kurangnya keterlibatan siswa tersebut? Iya, kalau menurut saya ini Bu Indri ya, untuk mengatasi masalah siswa yang sulit fokus mungkin mulai dari awal pembelajaran, saya bisa mencoba beberapa pendekatan yang mungkin lebih menarik begitu. Jadi salah satunya adalah mungkin memulai pelajaran dengan aktivitas yang langsung melibatkan siswa, mungkin seperti permainan edukatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya, khususnya saya fisika begitu. Selain itu mungkin diskusi kelompok yang lebih kecil mungkin Bu Indri. Jadi selama ini kelompok saya relatif banyak begitu. Jadi saya coba untuk diskusi kelompok kecil untuk bisa menjadi alternatif yang baik mungkin untuk merangsang pemikiran kritis dan komunikasi antar siswa. Jadi dengan melibatkan siswa secara aktif sejak awal, saya berharap mereka akan lebih antusias dan fokus pada pembelajaran. Selain itu, Bu Indri, saya perlu memastikan bahwa aturan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan dipahami dengan baik oleh seluruh siswa. Jadi saya buat kesepakatan itu memang harus dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas, sehingga mungkin mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi. Mungkin konsistensi dalam menegakkan kesepakatan itu juga sangat penting. Jadi nanti jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas itu, ada konsekuensinya gitu. Jadi yang jelas dan adil. Oke. Bu Ita, menarik sekali ide-ide yang diutarakan oleh Bu Ita. Selain itu, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas ya, Bu Ita ya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Ita tadi, kan membuat aturan dan kesepakatan kelas begitu. Jadi kita libatkan siswa di situ. Sehingga mungkin mereka akan merasa memiliki tanggung jawab jika aturan tersebut dibuat secara bersama-sama begitu. Baik, Bu Ita. Jadi mungkin di sini rencana aksi apakah yang akan Ibu coba untuk dimulai pada saat pembelajaran, misalnya mungkin dengan permainan yang menarik dan melibatkan siswa begitu, terutama dalam hal pembuatan peraturan kelas tersebut. Bagaimana menurut Ibu dengan rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Iya, jadi saya akan mencoba mungkin Bu Indri. Jadi mulai dari awal pembelajaran itu akan saya buat permainan edukatif gitu yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian nanti mungkin di di akhir minggu itu nanti kita bisa evaluasi bersama begitu bagaimana hasilnya. Saya rasa ini rencana yang bagus ya Bu Indri gitu ya. Saya akan coba gitu ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan mulai minggu depan tentang di awal pembelajaran itu saya mulai permainan yang edukatif dan banyak melibatkan keaktifan siswa. Jadi kalau di situ misal siswa sudah mulai banyak terlibat, kemudian mulai aktif dengan di kelompok-kelompok kecil begitu. Insya Allah nanti akan saya kabari nih perkembangannya seperti apa begitu. Jadi nanti bisa kita sharing lagi Bu Indri tentang hasil yang nanti akan saya terapkan di kelas begitu. Oke, saya sangat mendukung hal tersebut Bu Ita. Mungkin jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Jadi kita bisa bertemu lagi mungkin minggu depan untuk mengevaluasi dan membuat rencana selanjutnya, begitu. Oke, Bu Ita, saya senang sekali berbicara sama Bu Ita di hari ini ya. Di samping itu tujuan kita di sini adalah memahami lebih dalam mengenai tantangan yang sedang Ibu hadapi, begitu. Mungkin di sini kita akan bersama-sama mencari solusi secara efektif, Bu Ita ya. Menurut Bu Ita, bagaimana pendapat tersebut? Iya. Ya, itu tadi Bu Indri. Jadi saya merasa dengan adanya
coaching nih sama Bu Indri sebagai coach mungkin ya. Jadi sharing tentang ide, kemudian tentang pengalaman-pengalaman saya. Jadi tadi sudah didapatkan beberapa solusi yang efektif gitu untuk banyak melibatkan siswa. Jadi kalau tadi di awal pembelajaran sudah mulai kelas ramai gitu, jadi nanti solusinya adalah ramai tentang materi pelajaran gitu. Jadi makanya nanti saya akan selalu menyiapkan yang namanya permainan edukatif begitu yang terkait dengan materi pembelajaran. Jadi sudah terbayang nih Bu Indri di pikiran saya. Jadi permainan edukatif seperti apa gitu yang nanti akan saya sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan begitu. Karena memang saya kebetulan ngajar fisika Bu Indri di kelas 10. Jadi materinya memang banyak, jarang yang perhitungan begitu di kelas 10. Jadi banyak materi yang istilahnya pengetahuan di luar, nalar begitu ya. Jadi seperti pengukuran, kemudian ada sumber energi alternatif begitu. Jadi saya sudah terpikir nih untuk minggu depan itu adalah materi untuk energi alternatif. Saya akan mencoba untuk membuatkan permainan edukatif begitu. Jadi untuk bagaimana sih kalian cara mengenal sumber energi alternatif begitu, agar kalian lebih mengenal energi alternatif yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ita informasi yang sudah Ibu berikan. Mungkin sekarang mari kita coba identifikasi nih, beberapa solusi potensial apa yang menurut Bu Ita bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Ita. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut mungkin saya akan bekerja sama mungkin dengan rekan sejawat Bu Indri yang sama-sama guru fisika begitu, untuk istilahnya sharing apa saja sih sebenarnya permainan edukatifnya, kemudian model pembelajarannya yang bisa melibatkan semua siswa begitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang memang beberapa tetap ramai begitu, nanti kita akan buatkan permainan yang lebih menarik begitu untuk mereka gitu. Kadang kan ramainya mereka karena dianggap materi pelajaran saya itu membosankan gitu. Karena saya sudah pernah dapat. Gitu. Jadi akan saya sharing mungkin dengan teman rekan sejawat yang sama-sama guru fisika. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Ita, itu ide yang sangat bagus menurut saya. Selain itu mungkin kita juga ikut serta melibatkan orang tua ya. Jadi melibatkan orang tua, kemudian pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif begitu. Misalnya dengan mengadakan kegiatan bersama atau membuat program mentoring begitu bersama orang tua. Bagaimana jika kita bisa membuat kedepannya mungkin rencana tersebut bisa diwujudkan bersama-sama secara lebih spesifik. Menurut Bu Ita bagaimana? Saya rasa itu ide dan rencana yang bagus deh Bu Indri, menarik bagi saya gitu. Jadi selama ini kan kita jarang melibatkan orang tua gitu dalam pembelajaran di sekolah. Jadi selama ini kan kita hanya melibatkan siswa atau teman, rekan sejawat. Jadi nanti ini ide dari Bu Indri bagus nih. Jadi nanti insya Allah akan saya terapkan minggu depan. Jadi ada keterlibatan dengan orang tua juga. Begitu. Baik, saya akan mendukung sepenuhnya dan semoga kepala sekolah dan pihak-pihak yang lain juga mendukung akan hal tersebut. Baik Bu Ita, ide-ide yang sudah Bu Ita utarakan tadi juga membuat penyegaran juga ya untuk sekolah begitu. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, sehingga kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi dan membuat rencana selanjutnya. Bagaimana? Apakah setuju? Sepakati begitu? Atau sehingga Sepakat Bu Indri. Iya.
Terima kasih banyak loh Bu Indri atas bantuannya. Jadi saya merasa terbantu nih. Jadi merasa lega, merasa plong begitu karena saya sudah bisa sharing nih tentang pengalaman-pengalaman saya dalam pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Bu Indri untuk waktunya, sudah mendengarkan curhatan Oke, saya nih. sama-sama Bu Ita. Terima kasih juga bisa membantu. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi begitu. Baik, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.